Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Si Bogwarawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 kembali digelar siang hari ini dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak Prabowo Gibran, KPU, dan Bawaslu. Kejaksaan Agung menetapkan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka dugaan korupsi komoditas timah. Harvey kini ditahan selama 20 hari ke depan. Pasca tabrakan beruntun 7 kendaraan di gerbang tol Halim Utama, polisi melakukan tes urin terhadap sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan. Sopir truk masih berusia 18 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Halo, selamat siang saudara. Beragam informasi telah kami siapkan selama 1 jam ke depan. Di antaranya dari upaya pencarian korban hilang akibat longsor yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Langsung saja kita mulai Kompas Siang hari ini bersama saya, Glenis Oktania, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud Rabu kemarin. Kedua pihak sama-sama meminta agar hasil Pilpres 2024 dibatalkan dan pemilu digelar ulang.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 Rabu kemarin. Kubu Anies Muhaimin dalam gugatannya meminta MK agar Prabowo Subianto mengganti calon wakil presidennya serta dilakukan pemilu ulang. Selain itu, tim kuasa hukum Anies Muhaimin juga menyinggung uji materi yang diajukan Al-Masaki Biru soal syarat usia Capres-Cawapres hingga akhirnya Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Ketiga menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi dalil kecurangan pemilu yang disampaikan tim hukum Anies Muhaimin, tim hukum pasangan Prabowo Gibran menilai permohonan pasangan Amin hanya berisi asumsi, narasi, dan hipotesa. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra yakin timnya bisa membantah semua dalil dari pemohon dan berkeyakinan Yakin akan menolak semua permohonan yang disampaikan. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Sementara tim kuasa hukum Ganjar Mahfud menuntut pembatalan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta Hakim MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud paling lambat 26 Juni mendatang. Mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Dari gugatan yang diajukan, calon wakil presiden Mahfud MD berharap Hakim MK dapat bekerja secara independen dalam memutus perkara sengketa hasil Pilpres. Di banyak negara, MK bisa membatalkan hasil pemilu. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Di sisi lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku siap bila dipanggil menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Menurut Gibran, semua sudah ada aturan dan mekanisme, termasuk sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk Mas Gibran jadi saksi itu apakah akan
Ya kita ngikuti proses yang ada saja. Ada kemungkinan juga yang termohon nanti akan dimintai saksi. Oke, kita ikuti prosesnya aja. Ya. Prinsipnya siap. Terima kasih. Sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 akan berlanjut pada Kamis 28 Maret dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU serta kubu Prabowo Gibran dan Bawaslu atas gugatan yang dilayangkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Tim Liputan, Kompas TV. Masa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda kawasan Jalan Medan Merdeka Barat hari ini. Masa Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda menuntut agar Presiden Jokowi diturunkan dan menolak hasil keputusan KPU 2024. Rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di sekitar patung kuda menuju istana. Sejumlah rute Transjakarta juga terdampak akibat pengalihan arus lalu lintas. Kita sapa dua jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani yang akan melaporkan dari Gedung Mahkamah Konstitusi dan Abel Insani di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kita ke Putri Oktaviani terlebih dahulu. Selamat siang, Okta. Seperti apa agenda sidang gugatan sengketa Pilpres yang akan digelar pada hari ini? Selamat siang Glenis dan juga saudara. Jadi setelah kemarin Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana untuk gugatan terkait dengan sengketa Pilpres 2024. Jadi hari ini akan kembali dilanjutkan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda ini penyerahan jawaban termohon yakni KPU, keterangan pihak terkait yakni tim hukum Prabowo Gibran dan juga pemberi keterangan yakni adalah Bawaslu RI. Jadi nanti rencananya gugatan dari tim hukum Anies Muhaimin maupun juga Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini akan digabung. Alasannya adalah untuk efisiensi dan juga memang kemarin Ketua MK yakni Soehartoyo mengatakan ada kemungkinan jawaban terkait dengan dua gugatan ini kurang lebih sama dan berbicara mengenai jawaban yang sama ini memang kalau kita lihat dari petitum yang disampaikan dalam gugatan Anies Muhaimin maupun juga Ganjar Mahfud ini adalah untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu dan juga adalah mendiskualifikasi. Jadi untuk timnas atau tim hukum nasional Amin ini meminta untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres. Kemudian untuk Ganjar Mahfud diminta diskualifikasi Prabowo Gibran dan MK juga diminta untuk memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang. Tetapi ini memang kemarin sempat dijawab oleh pihak tim hukum dari Prabowo Gibran bahwa untuk timnas Amin atau tim hukum nasional Amin ini permohonannya berisi lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa sehingga dari pihak Prabowo Gibran ini merasa tidak kesulitan untuk nantinya menjawab. Kemudian dalam menjawab gugatan atau juga permohonan yang disampaikan oleh tim dari Ganjar Mahfud ini dari pihak Prabowo Gibran berkeyakinan bahwa MK akan menolak permohonan yang disampaikan karena memang dalihnya adalah dalam sejarah pemilu Indonesia tidak ada aturan soal Pilpres diulang secara menyeluruh. Nah ini Glenis yang nantinya akan kita dengar bersama-sama, akan kita ikuti bersama di pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti jawaban dari KPU, pihak Prabowo Gibran maupun juga Bawaslu RI. Glenis? Apalagi tahapan sidang gugatan sengketa Pilpres selanjutnya hingga keputusan MK keluar? Iya, Glenis, jadi setelah kemarin sidang perdana, kemudian hari ini kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari pihak-pihak seperti KPU, Prabowo Gibran dan juga Bawaslu RI. Nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Jadi akan digelar bagaimana mendengarkan keterangan dari para saksi, ahli maupun juga pengesahan alat bukti tambahan di tanggal 1 sampai 18 April 2024. Barulah puncaknya di tanggal 22 April 2024. Ini akan kita ikuti yang merupakan pengucapan keputusan atau penetapan. Jadi ini nantinya kira-kira akan kita pantau bersama bagaimana proses terkait dengan gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Glenis? Baik, terima kasih Putri Oktaviani langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi dan kita juga akan lihat bagaimana kondisi Jalan Medan Merdeka Barat. Kita sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, gambarkan kepada kami bagaimana rekayasa lalu lintas yang diberlakukan polisi imbas dari demo dan juga sidang di MK. Itu adalah hak mutlak,
Iya, memang imbasnya Glenis dan juga saudara adanya rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Barat. Jadi kalau misalnya saya bisa gambarkan, memang untuk rekayasa lalu lintas ini dilakukan ada beberapa polisi yang berjaga, lalu untuk arah dari Tamrin menuju ke Merdeka Barat ini memang dialihkan menuju ke Budi Kemuliaan dan juga ke Merdeka Selatan. Adapun di jalan menuju dari Tamrin menuju ke Gambir ini juga dialihkan. Artinya memang ada beberapa jalan yang dialihkan sehingga dari polisi ini juga menghimbau kepada masyarakat jika memang ada kepentingan yang mengharuskan melewati Jalan Merdeka Barat untuk saat ini dihindari terlebih dahulu dan bisa mengambil jalan lain untuk menuju ke tempat tujuan, karena memang hingga saat ini masih ditutup dan kiranya nanti aksi demonstrasi baru akan selesai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk saat ini aksi demonstrasi masih terus berlangsung, bahkan sejak tadi pagi sekitar pukul 9 ini dimulai, lalu hingga saat ini masa ini terus berdatangan begitu ya. Ada dari gerakan penegak kedaulatan rakyat, lalu juga ada dari alumni beberapa universitas yang memang ikut unjuk rasa pada hari ini. Ada juga yang memang baru datang menggunakan beberapa angkutan umum begitu ya. Dan memang aksi ini digelar di mana tadi saya sempat bertanya bahwa aksi ini digelar secara berkala. Kemarin sudah dilakukan, hari ini dilakukan, dan bahkan akan dilakukan hingga nanti pada tanggal 20 April 2024 mendatang. Mereka yang melakukan aksi demonstrasi pada siang hari ini memang ada beberapa tuntutan yang tadi disebutkan, yakni tuntutannya adalah menolak hasil keputusan KPU 2024 tentang pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Lalu mereka juga menuntut untuk bisa mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Lalu juga mereka meminta untuk Presiden Jokowi diturunkan dan juga meminta agar pemilu 2024 ini diulang kembali tanpa ada peserta dari 02 atau Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, untuk saat ini Glenis dan juga saudara, memang untuk demo atau aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Patung Kuda atau di Jalan Merdeka Barat ini masih dilakukan. Beberapa pengamanan juga saya sempat melihat begitu ya, dan hingga saat ini juga masih terlihat adanya polisi yang terus melakukan pengamanan. Sejak tadi pagi sudah dipasang adanya tembok barier, lalu juga ada kawat berduri untuk atau agar pada saat proses demonstrasi berlangsung ini tetap aman. Karena kalau kita melihat bagaimana aksi demonstrasi yang dilakukan kemarin atau bercermin dari kegiatan aksi demonstrasi kemarin, ini memang sempat ada ricuh sebentar atau sedikit begitu ya, ada lempar-lempar botol dan juga ada pelemparan batu begitu, sehingga untuk saat ini keamanan terus diperketat dan juga dari pihak polisi ini terus melakukan pengamanan di sekitar Jalan Merdeka Barat. Kembali ke Anda, Glenis. Abelin Sani langsung dari Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebelumnya ada Putri Oktaviani dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi Kejaksaan Agung menetapkan suami selebritas Sandra Dewi Harvey Muiz sebagai tersangka dugaan korupsi komoditas timah. Harvey kini ditahan selama 20 hari ke depan. Cerasoft, shampoo dengan DGE Serum kini hadir untuk hijabers. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1 baru dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari. Saat berbuka,
dan setelah tarawih. Adem Sari, yang botol tanpa soda. Emang boleh seengap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Cerasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Sopir truk ugal-ugalan yang memicu kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur pada Rabu kemarin telah ditangkap polisi. Sopir diketahui masih berusia 18 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur Rabu kemarin terekam kamera CCTV. Tampak truk mebel melaju kencang saat memasuki area gerbang tol Halim Utama, lalu menabrak sejumlah kendaraan yang mengantre di gerbang tol. Truk mebel pun terguling setelah menabrak. Sebagian kendaraan yang tertabrak juga terpental dan rusak parah. Sebelum menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur, truk bermuatan mebel sempat menabrak minibus. Detik-detik truk menabrak minibus terekam kamera ponsel salah satu pengendara di ruas tol Jakarta Cikampek. Usai menabrak minibus, sopir truk tancap gas dengan kecepatan tinggi. Akibat tabrakan 7 kendaraan, 4 orang dirawat di RS UKI Kramat Jati Jakarta Timur, termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan. Diketahui, sopir truk masih berusia 18 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Polisi akan melakukan tes urin terhadap sopir truk mebel. Sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol gerbang Halim Tol ini ada antrian.
sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan pickup sampai dengan terlempar ke gardu 5. Nah ini masih kita gali terus, dan ini untuk pengemudi truk ini sudah kita amankan. Ini akan dites urin atau seperti apa? Tentunya dengan lihat situasi itu akan kita lakukan tes urin. Sudah kita amankan. 3 orang termasuk sopir truk mebel mengalami luka di tangan, kaki, dan pinggang akibat benturan. Sementara seorang penumpang truk pickup harus menjalani penanganan lebih lanjut karena mengalami luka di kepala. Jadi untuk sekarang sih keadaannya pasiennya yang 3 itu keadaannya sih cederanya hanya minor saja, dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan. Keadaannya sekarang cukup stabil, dan apabila stabil sih rencananya sih kita bisa pulangkan. Cuman yang 1 memang ada kita observasi di ruangan observasi karena keadaannya cukup serius ya. Nah, tadi kita sudah lakukan pemeriksaan penunjang juga, memang ada masalah dari hasil foto CT scan-nya. Jadi rencananya sih yang 1 sih kita rawat karena butuh observasi lebih lanjut. Imbas dari kecelakaan beruntun, 3 gardu tol Halim Utama sempat ditutup karena terhalang kendaraan yang terlibat tabrakan. Namun setelah kendaraan dievakuasi, gardu tol sudah dibuka kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha PT Timah Tbk 2015 hingga 2022. Harvey Muiz menjadi tersangka ke-16 tindak korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga tahun 2022. Harvey Muiz hanya bungkam saat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan. Suami selebritas Sandra Dewi ini diduga mengakomodir penambangan timah ilegal dengan berkedok sewa menyewa peralatan pemrosesan timah. Harvey ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Total, ada 16 orang tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk. Kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menetapkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Usai diperiksa secara intensif, Kejaksaan Agung langsung menyematkan rompi pink sekaligus menahan Helena Lim. Menurut Kejaksaan Agung, Helena selaku manajer PT Quantum Skyline Exchange diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan proses peleburan timah. Helena kini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara diduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah sidang sengketa Pilpres 2024, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutus Anwar Usman bersalah melanggar kode etik dan diberi sanksi teguran tertulis. Selengkapnya usai jeda.
Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Cia bakso, Cia. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik mantan Ketua MK sebelumnya, Anwar Usman. MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik. Sidang dimulai pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat dengan membacakan pertimbangan hukum dan etika terlebih dahulu. Hingga diputuskan Anwar Usman melanggar kode etik dan diberi sanksi teguran tertulis. Ada 2 laporan dengan terlapor Anwar Usman terkait pencopotan sebagai Ketua MK dan terkait konferensi pers usai dicopot dari Ketua MK. Sebelumnya MKMK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sejak 15 Maret lalu.
menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024. Pada November 2023 lalu, Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan MK terkait batas usia capres. Dalam sidang putusan MK, Anwar Usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu. Selain itu, Anwar Usman juga tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK hingga akhir masa jabatannya. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang memantau jalannya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tifal, apa dampak putusan MK bagi Anwar Usman? Soal dampak sebetulnya tidak ada yang pengaruh signifikan ya, terutama kalau kita menyinggung soal proses-proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, entah itu judicial review maupun juga PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum yang masih terus berjalan sampai dengan sekarang. Mengingat kalau kita coba korelasikan lagi dengan pernyataan Ketua dan Wakil Ketua MK, Anwar Usman sesuai dengan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada November 2023 lalu ini tidak diperkenankan untuk terlibat dalam proses-proses persidangan yang berhubungan langsung dengan perselisihan hasil pemilu, khususnya lagi sudah dilarang untuk melakukan penanganan langsung gugatan Pilpres 2024. Saya coba ingatkan lagi apa yang mendasari kemudian MK ini memutuskan melayangkan sanksi tertulis atau teguran tertulis kepada Anwar Usman sehubungan dengan laporan dari 3 pihak sebetulnya, salah satunya adalah Ziko Leonardo Simanjuntak. Alasan yang paling mendasar menjadi pertimbangan dari Majelis Kehormatan MK sampai akhirnya melakukan atau melayangkan teguran tertulis ini adalah bentuk dari keterangan yang disampaikan Anwar lewat konferensi pers, lalu diteruskan lagi dengan upaya gugatan perdata lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atas pencopotan dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini disebut sebagai fakta reaksi melawan atas keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga ikut mempengaruhi marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Ia juga menyebut bahwa konferensi pers itu sebagai bukti bahwa Anwar Usman ini tidak menerima putusan dari MK yang dijatuhkan pada November 2023 lalu sampai akhirnya menyampaikan keterangan ekspresi begitu ataupun juga tanggapan atas gugatan tersebut di hadapan publik lewat perantara media massa yang berlangsung sehari kemudian setelah dilakukan sidang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara itu kalau kita merujuk lagi dari proses sidang MK hari ini tidak hanya ditujukan kepada Anwar Usman saja, tapi juga ada 2 hakim lain yang juga dilaporkan oleh pihak-pihak berbeda. 2 hakim tersebut adalah Hakim Saldi Isra dan juga Hakim Arif Hidayat. Keduanya dilaporkan bervariasi, tapi yang paling banyak dilaporkan sehubungan dengan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang disampaikan oleh keduanya dalam putusan nomor 90 tahun 2023 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum presiden di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dari hakim ataupun juga dari pihak Majelis Kehormatan MK menilai bahwa dissenting opinion ini tidak ada unsur melanggar etik sehingga dipandang keduanya atau dalam hal ini Saldi Isra dan juga Arif Hidayat tidak bersalah ataupun juga tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. Glennis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Saudara, petugas gabungan Basarnas, BPBD, TNI, Polri melanjutkan pencarian di Kampung Gintung. Ada 3 titik yang kini jadi fokus pencarian tim gabungan.
Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Emang boleh senyeri ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat. Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Hari keempat pencarian korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menyisakan 6 korban yang masih tertimbun longsor. Petugas gabungan Basarnas, BPBD, TNI, Polri melanjutkan pencarian di Kampung Gintung. Ada 3 titik yang kini menjadi fokus pencarian tim gabungan. Hingga hari keempat, baru 4 korban longsor yang ditemukan. Selain menimbulkan korban jiwa, musibah longsor di Kampung Cigintung mengakibatkan 30 rumah warga tertimbun longsor, serta ratusan lainnya terancam ambruk.
Baik, jadi kami sampaikan di sini dari kami pihak Basarnas menyampaikan fix yang kita temukan itu 4. Walaupun di hari ketiga kemarin jagung 4 ini kan kita temukan di hari yang kedua ya. Kemudian hari ketiga pagi pukul 08 kurang lebih 08.30 kita menemukan 1 orang korban yang di area Bendungan Saguling. Artinya 15 km dari worksite ataupun area plotting yang sudah kita tentukan. Area titik sektor 3 tadi itu keluar dari 3 sektor ini. Kemudian kita serahkan ke DVI Polda Jabar untuk proses identifikasi. Sebelumnya Kepala BNPB Suharyanto meninjau posko pengungsian korban longsor di Kampung Gintung. BNPB juga menyalurkan bantuan berupa dana siap pakai sebesar Rp250 juta dan logistik untuk kebutuhan korban longsor. BNPB juga akan memberikan bantuan perbaikan atau pembangunan rumah yang akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Rp15 juta bagi rumah yang mengalami rusak ringan dan Rp30 juta bagi yang rusak berat. Ini betul-betul harus kita cari. Masih ada waktu 4 hari, kalau golden time-nya 7 hari ya. Kemudian untuk pengungsi juga kita yakinkan untuk kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan dari dialog kepada masyarakat ini juga takut ya untuk kembali ke rumah masing-masing karena khawatir ada bencana longsor susulan. Ini kita upayakan bekerja sama dengan BMKG untuk cuaca, khususnya untuk hujan. Ini akan kita upayakan untuk dikurangi menggunakan teknologi. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlilah di lokasi longsor Kampung Gintung, Desa Cibenda, Bandung Barat, Jawa Barat. Fadil, masih ada 5 korban lagi. Fokus pencarian tim SAR apakah kembali diperluas? Ya, Glenis dan saudara dapat saya laporkan informasi terkini dari proses pencarian korban longsor di Kampung Cigintung, Desa Cibenda, Kecamatan Ciponggor, di mana hingga siang ini sekitar pukul jam 11 lebih dari 10 korban longsor yang tertimbun di Kampung Cigintung ini petugas baru berhasil mengevakuasi 5 jenazah korban, di mana tadi sekitar pukul 10.31 tambahan jenazah korban jenis kelamin perempuan dewasa ditemukan petugas gabungan di lokasi atau di titik pertama dari fokus pencarian petugas gabungan, di mana penemuan jenazah ini bersama dengan 4 jenazah di titik 1. Memang Glenis di siang ini proses pencarian korban longsor di Kampung Cigintung ini petugas gabungan pun merubah pola pencarian, di mana pola pencarian itu dilakukan dengan 2 pembagian waktu, di mana mulai dari jam 8 hingga jam 12 dan kemudian tim kedua akan melanjutkan proses pencarian di sekitar jam 12 hingga pukul 4 atau jam 6 sore. Sehingga upaya untuk percepatan pencarian korban longsor di Kampung Cigintung ini membuahkan hasil, sehingga petugas tinggal mencari 5 korban longsor di Kampung Cigintung ini. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlilah langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, di tengah upaya hukum Pilpres di Mahkamah Konstitusi, kasak-kusuk soal menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengemuka. Mulai dari kabar calon menteri titipan Jokowi sampai tawaran menteri buat Ganjar Pranowo lawan politik Prabowo di Pilpres 2024. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Emang boleh sesakit ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa.
Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Freshcare Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Di tengah upaya hukum Pilpres di Mahkamah Konstitusi, kasak-kusuk soal menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengemuka. Mulai dari calon menteri titipan Jokowi sampai tawaran menteri buat Ganjar Pranowo, lawan politik Prabowo di Pilpres 2024. Di Mahkamah Konstitusi, tim hukum dua pasangan Pilpres 2024 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menyiapkan strategi menggolkan gugatan hukum hasil Pilpres. Sementara, di kubu Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah menyiapkan siapa saja para menteri yang membantu pemerintahannya pada 2024-2029.
Beberapa di antaranya Partai Demokrat. Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan telah menyiapkan sejumlah kader bila diminta untuk masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Pernyataan AHY disampaikan di depan Prabowo dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam acara buka bersama dengan kader Partai Demokrat. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional pada periode 2024-2029. Bapak juga sudah memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan sejumlah kader terbaik Partai Demokrat yang akan membantu Bapak di kabinet dan pemerintahan mendatang. Di acara tersebut, SBY memberikan lukisan buat Prabowo. Lukisan dibuat SBY selama 10 jam. Tak cuma partai di koalisi Prabowo Gibran yang sudah menyediakan nama-nama calon menteri, Presiden Joko Widodo pun diduga sudah menitipkan sejumlah nama buat jadi menteri Prabowo Gibran. Dugaan ini muncul saat Ketua Tim Sukses Prabowo Gibran, Rosan Roslani, bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno Senin lalu. Meski Rosan membantah. Karena Dubes Amerika itu masih belum ada dan saya masih dihubungin oleh Kedutaan Amerika dalam rangka perayaan 75 tahun dari Indonesia Amerika yang jatuh tahun ini. Nggak ngomong soal politik, Pak? Enggak lah, ngomong itu aja. Kenapa? Nggak ngomong transisi? Enggak sama sekali. Soal kabinet juga enggak, Pak? Enggak, sama sekali enggak. Gitu, ya. Pak, soal posisi yang Presiden Jokowi akan di dalam kabinet mendatang bagaimana jadinya? Aduh, mohon maaf, saya ngelaporin itu aja kok. Ya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi tak membantah informasi tentang usulan Jokowi untuk nama calon Menteri Prabowo. Usulan mah boleh aja, kalian usulin siapa juga boleh, nggak dilarang, namanya demokrasi. Maju menteri lagi, Bang. Kalian usulin semua juga boleh, mak kamu nyusul juga boleh. Namanya ngusul kan, bukan tunggu aja lah. Yang pasti kan Pak Prabowo juga udah apa? Pak Prabowo juga udah apa? Terus tune in lah. Golkar juga berpendapat tak ada masalah bila Jokowi menitipkan sejumlah nama. Saya kira juga tidak ada masalah kalau kemudian ada beberapa nama yang diusulkan, ya. Jadi saya kira kita jangan memakai istilah yang sangat intimidatif, misalnya menitipkan gitu. Nah kalau usulan itu kan bisa saja, tetapi kan kita sangat paham bahwa yang mengambil keputusan terakhir itu adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 yang memang itu mempunyai hak prerogatif. Apalagi kalau misalnya nama-nama itu dianggap baik dan tepat, saya kira akan dipertimbangkan Pak Prabowo. Soal nama calon menteri berkembang belakangan, jadi bergeser ke Ganjar Pranowo yang diisukan ditawari menteri, yang belakangan dibantah Gibran, wakil presiden terpilih. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Mas Carlos. Makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02, Mas? Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. Tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan, berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas Adi sempat bilang mau merangkul 01 sama 0. Ya udah. Ya, makasih ya. Utak-atik siapa menempati posisi mana di kabinet Prabowo Gibran baru mulai. Di pekan-pekan berikutnya, nama-nama para calon menteri bakal makin hangat di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sebanyak 300 akademisi dan warga sipil mengirimkan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berharap bisa menjadi pihak yang memberi pandangan hukum atas gugatan hasil Pilpres 2024. Yang hadir mewakili ke MK adalah 2 guru besar tata negara. Naskah amicus curiae tebal 27 halaman diserahkan kepada 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili gugatan hasil Pilpres 2024. Yang kita pegang dan satu terminologi penting bahwa kenapa kami harus bersikap, karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan, bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia.
Kami tutup Kompas Siang sampai di sini. Saya Glenis Oktania berterima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana. partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan, Teman Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Teman Ramadan, Kompas TV. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Selamat siang saudara, Anda bergabung di Breaking News Kompas TV. Hari ini kami masih bersiaran langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk menginformasikan kepada Anda sidang lanjutan dari sengketa Pilpres 2024. Kemarin kita bersama sudah mendengarkan pemeriksaan permohonan dari 01 dan juga 03. Nah, hari ini kita akan mendengarkan jawaban dari pihak terkait, yaitu pasangan 02. Kalau kita bisa rekap sedikit dari permohonan yang kemarin disampaikan di ruang sidang, baik itu oleh 01 maupun 03, rata-rata sebenarnya mirip dari 01 pasangan Anies Mohaimin dan juga dari pasangan Ganjar Mahfud yang sama-sama meminta diskualifikasi dari pasangan 02, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres dan meminta MK membatalkan keputusan penetapan hasil pemilu. Dari petitum ini berdasarkan bukti-bukti yang diklaim dari dua pasangan ini sudah dikumpulkan dan nantinya akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan yang akan digelar pada tanggal 1 sampai 18 April 2024. Tadi kami pantau tim hukum dari pasangan 02 yaitu Yusril Iza Mahendra sudah hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi sebelum jam 12 siang waktu Indonesia Barat, karena direncanakan jadwalnya adalah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat sidang akan dimulai. Sementara itu saudara, Mahkamah Konstitusi yang hari ini juga akan menggelar
tidak hanya 02 yang sudah hadir, tapi pasangan dan juga tim kuasa hukum dari 01 dan juga 03 sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud yang sudah mengikuti pemeriksaan pertama kemarin di gedung Mahkamah Konstitusi Rabu kemarin, saudara. Kedua pihak sama-sama meminta agar hasil Pilpres 2024 dibatalkan dan pemilu digelar ulang. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 Rabu kemarin. Kubu Anies Muhaimin dalam gugatannya meminta MK agar Prabowo Subianto mengganti calon wakil presidennya serta dilakukan pemilu ulang. Selain itu, tim kuasa hukum Anies Muhaimin juga menyinggung uji materi yang diajukan Al-Masaki Biru soal syarat usia Capres-Cawapres hingga akhirnya Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Ketiga menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi dalil kecurangan pemilu yang disampaikan tim hukum Anies Muhaimin, tim hukum pasangan Prabowo Gibran menilai permohonan pasangan Amin hanya berisi asumsi, narasi, dan hipotesa. Ketua tim pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra yakin timnya bisa membantah semua dalil dari pemohon dan berkeyakinan Yakin akan menolak semua permohonan yang disampaikan. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Sementara tim kuasa hukum Ganjar Mahfud menuntut pembatalan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta Hakim MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud paling lambat 26 Juni mendatang. Mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Dari gugatan yang diajukan, calon wakil presiden Mahfud MD berharap Hakim MK dapat bekerja secara independen dalam memutus perkara sengketa hasil Pilpres. Di banyak negara, MK bisa membatalkan hasil pemilu. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap
MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Di sisi lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku siap bila dipanggil menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Menurut Gibran, semua sudah ada aturan dan mekanisme, termasuk sidang di Mahkamah Konstitusi. Untuk Mas Gibran jadi saksi itu apakah akan datang? Ya kita ngikuti proses yang ada aja ya. Ada kemungkinan juga yang termohon nanti akan dimintai saksi. Kita ikuti prosesnya aja. Ya. Mungkin siap ya. Terima kasih. Sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 akan berlanjut pada Kamis 28 Maret dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU serta kubu Prabowo Gibran dan Bawaslu atas gugatan yang dilayangkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk membahas bagaimana jalannya sidang nanti yang akan digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, hari ini saya sudah bersama Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Sehat ya? Sehat. Mbak Titi sehat juga dong pasti. Alhamdulillah. Untuk mengawasi jalannya sidang sampai nanti 22 April. Mbak Titi, ini kita udah dengar kemarin permohonan dari 01 dan 03, petitumnya mirip, minta ada pemilu ulang dan KPU hasil pemungutan suara tidak sah. Betul. Kalau kemarin sih Yusril bilangnya kami akan jawab satu paragraf aja. Kalau Mbak Titi kira-kira udah memprediksi belum? Apa nih nanti yang akan jadi jawaban dari pihak terkait 02? Iya, ini kan sebenarnya tidak mengejutkan bahwa isi permohonan akan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan proses yang mengakibatkan hasil itu dianggap tidak konstitusional oleh para pemohon. Jadi memang dia tidak bicara soal angka hasil, karena kalau angka hasil rasanya kalaupun ada kesalahan dalam penghitungan, penambahan ataupun misalnya taruhlah penggelembungan begitu ya, itu akan sulit mengubah. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah hasil itu produk dari sebuah proses yang bagaimana. Jadi para pemohon ini ingin merekonstruksi kemarin, kalau bahasa saya itu pemohon secara optimal kemarin itu mengadvokasi hakim supaya mau kemudian bergerak dari sekedar fokus pada angka-angka kepada keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa pemilu itu kredibel prosesnya, kredibel penyelenggaranya, kredibel hasilnya. Jadi 3 elemen ini merupakan pembentuk dari praktik pemilu yang konstitusional. Dan mereka berusaha sebaik mungkin meyakinkan hakim bahwa itu bukan yang tidak mungkin bagi MK karena praktik tersebut juga dilakukan MK di pilkada dan tidak ada perbedaan antara pilkada dan pemilu. Penyelenggaranya sama-sama KPU, asasnya sama-sama luber jurdil, dan ada putusan MK yang mengatakan pilkada adalah pemilu. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian isinya berfokus pada gugatan-gugatan terhadap proses yang dianggap membentuk hasil yang tidak kredibel tadi atau membentuk hasil yang dianggap tidak sesuai dengan desain pemilu yang konstitusional. Nah, jawaban Pak Yusril itu bisa jadi pendekatannya adalah pendekatan prosedural, bahwa perselisihan hasil itu perselisihan soal angka, soal perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi. Jadi kalau fokusnya pada suara ya jelas 58% versus 24% versus 16% sekian tentu tidak akan bisa dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi karena memang angka ya kalaupun ada deviasi pergeseran bisa jadi juga tidak akan besar. Tetapi ini kan memang dari awal menyangkut apa yang disebut kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Bicaranya itu kualitatif bukan kuantitatif angka. Walaupun harus diakui karena saya studinya soal perselisihan hasil ya,
mengkomparasi antara perselisihan hasil Pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada, permohonan yang diajukan oleh nomor 1 dan nomor 3 relatif bagus. Jadi dalam artian kenapa saya katakan bagus, karena mereka merekonstruksi dari yang paling fundamental, apa yang disebut dengan pemilu yang jurdil, demokratis, dan konstitusional. Itu adalah pondasi kita berpemilu, karena konstitusi menghendaki pemilu itu bukan sekedar hari H, tapi rangkaian yang membentuk proses yang konstitusional, yang kredibel tadi. Nah, lalu juga mereka menguraikan setidaknya 3 hal. Pertama itu soal persoalan terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas pencalonan, dalam hal ini pencalonan Gibran. Yang kedua soal integritas penyelenggara pemilu ditengarai terlibat di dalam berbagai persoalan etik dan juga mempengaruhi integritas proses. Dan yang terakhir itu adalah praktik pelanggaran dan kecurangan pemilu yang membuat hasil itu tidak otentik. Jadi dalam standar pemilu internasional, pemilu itu harus 1 periodik. Kalau di kita 5 tahun sekali. Yang kedua itu harus genuine. Genuine itu apa? Genuine itu diterjemahkan oleh Undang-Undang Dasar kita, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu yang mereka urai begitu, dan tetapi mereka cukup mampu mengartikulasikan hal yang kualitatif tadi, dampaknya mengubah pilihan pemilih secara kualitatif dengan misalnya membandingkan antara preferensi pemilih pada 2014, 2019, dan 2024 di daerah-daerah yang terpapar bansos misalnya. Oke. Ini kalau tadi Mbak Titi bilang berarti ada 2 point of view ya. Kalau 01, 03 kualitatif tapi 02 kuantitatif. Betul. Nah, nanti kita akan lebih dalam bahas soal itu. Bagaimana 2 point of view ini akan dipandang oleh hakim. Tapi kita akan jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam
pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Anda kembali lagi di Breaking News Kompas TV. Saudara, kami menginformasikan jalannya sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kami akan ajak Anda, saudara, melihat bagaimana persiapan di area ruang sidang karena beberapa saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat sidang akan dimulai. Ini tadi juga kami pantau di sini, baik itu dari pasangan 01, 02 maupun 03, tim kuasa hukumnya sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi sehingga bisa diprediksi akan on time seperti kemarin pukul 8, pukul 13 itu semua on time digelar sidangnya. Dan hari ini karena semua sebenarnya tim hukumnya sudah ada, begitu juga dengan KPU dan Bawaslu yang hari ini akan membacakan jawaban. KPU dalam hal ini adalah pihak termohon dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan, maka sidang kemungkinan akan dimulai tepat waktu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, saudara, calon Presiden Ganjar Pranowo menyinggung tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu presiden untuk memenangkan salah satu paslon dalam sidang perdana sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut alasan dirinya mengajukan gugatan soal Pilpres ke MK karena menilai ada kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden. Salah satunya penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara dan pengerahan aparat keamanan untuk memenangkan salah satu calon presiden. Lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa. Calon Wakil Presiden Mahfud MD yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di persidangan pada Rabu kemarin menyampaikan sengketa Pilpres 2024 merupakan perkara yang berat bagi MK. Mahfud mengingatkan hakim soal bisikan nurani karena dalam menangani perkara tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang datang baik ingin gugatan Pilpres ditolak atau diterima. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali.
Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Kembali lagi di Breaking News Kompas TV, saudara. Kita langsung berbincang dengan Mbak Titi lagi siang ini. Mbak Titi, kalau tadi kita bahasnya adalah soal kualitatif dan kuantitatif yang dibahas sama Mbak Titi tadi, yang ada 2 pandangan gitu. Tapi tadi kan kalau mendengar tadi kita putarkan juga Ganjar Pranowo bilang ini kan ada penyalahgunaan aparatur negara. Nah, itu nanti gimana? Beda lagi nggak dalam jawaban 02 nanti? Ya, kalau kuantitatif itu kan angka ya, jadi pasti penekanannya pada angka perolehan suara dari pasangan calon. Kalau kualitatif, dia bicara soal integritas proses. Jadi hasil itu dilihat dari proses yang mendahuluinya. Bagaimana suara itu diproduk dari sebuah pemilu yang seperti apa. Nah, yang harus dilakukan walaupun misalnya pasangan calon pemohon
mengedepankan yang kualitatif tadi, tapi apa dampaknya terhadap angka. Nah, itu harus ada logikanya, harus ada keterhubungan dan benang merahnya bahwa karena prosesnya tidak adil, maka seharusnya yang suaranya si calon tidak sebesar itu menjadi sebesar itu karena dia menerima manfaat atau insentif dari perbuatan-perbuatan yang melanggar atau melawan prinsip pemilu luber jurdil tadi. Nah, jawaban dari pihak terkait dalam hal ini nomor 2 pasti akan berfokus pada satu, angka itu adalah angka yang mencerminkan kehendak rakyat. Jadi itulah yang diberikan di bilik suara dan itulah yang harus dihitung KPU dan ditetapkan sebagai hasil pemilu yang mencerminkan perolehan kursi nanti yang akan dapat nomor 2 tentu saja. Nah, yang kedua dia pasti akan fokus pada masalah yang disebut oleh nomor 1 dan nomor 3 itu sudah diselesaikan oleh prosedur sebelum MK. Apa itu? Kalau pelanggaran administratif di Bawaslu, pelanggaran kode etik di DKPP, tindak pidana di kepolisian, dan seterusnya. Dan kalaupun ada masalah sengketa tata usaha negara itu di Bawaslu dan PT UN. Dia pasti akan berkeras nomor 2 ini soal proses itu nggak di sini ranahnya. Proses itu ranahnya ada di sebelumnya, yaitu di Bawaslu, di DKPP, atau di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Jadi pasti dia akan meyakinkan bahwa apa yang dipersoalkan itu semuanya sudah diselesaikan dan penyelesaiannya tidak dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Dan termasuk juga pada akhirnya kalau KPU pasti akan berkutat pada apa yang sudah dia kerjakan. Bahwa apa yang kami hitung ya itulah yang memang apa adanya. Tuduhan-tuduhan misal soal permasalahan di dalam verifikasi partai, hubungan personal dengan Ketua Umum Partai Republik 1, itu pasti akan bisa jadi tidak akan dijawab ataupun bisa jadi dijawab. Argumennya tidak berdampak terhadap perolehan suara ataupun hasil. Yang nah, itu yang akan dijelaskan. Itu pasti penting di tanggal 1 sampai 18 di pemeriksaan persidangan. Oke, nanti kita bahas soal itu, Mbak, setelah jeda. Jangan kemana-mana, saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Cipta dan herbal berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Cipta dan herbal berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali.
Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winsfood. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening yang mengisi ruang dan waktu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Anda kembali bergabung di Breaking News Kompas TV, saudara, masih bersiaran langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Dewan Pakar sekaligus anggota tim hukum Timnas Anies Muhaimin, Bambang Wijoyanto, membacakan petitum atau tuntutan pada sidang MK Rabu kemarin. Pasangan Anies Muhaimin meminta agar hasil Pilpres 2024 dibatalkan dan Pilpres digelar ulang tanpa pasangan Prabowo Gibran atau Prabowo tetap ikut tapi mengganti cawapresnya. Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Soal pemberian bansos, saudara, jelang Pilpres juga sempat disinggung Anies Baswedan. Menurutnya ada penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik transaksional. Serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Capres Anies Baswedan juga bicara soal penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia juga menyebut ada praktik intimidasi dan juga pemberian imbalan terhadap aparat di daerah untuk mengubah arah pilihan politik mereka. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik. Kami masih tetap akan menginformasikan jelang sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya.
Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Saat matahari meredup, kita berkumpul dengan teman-teman tercinta. Di sekeliling meja berbuka, kita tidak hanya menyantap hidangan, tetapi juga berbagi tawa dan air mata. Inilah momen di mana perbedaan pudar dan persahabatan berkembang. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Jakslot Ramadan hadir lagi, 23 sampai 31 Maret di Gresik, Cikarang, Cikupa, dan Surabaya. 23 Maret sampai 7 April di Tasikmalaya, Depok, Lampung, dan Cirebon. Cek QR ini buat dapat voucher atau tiket gratis. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita berbincang lagi dengan Mbak Titi yang masih ada di sini menunggu jam 1, Mbak Titi. Ini kalau tadi kita sempat dengerin beberapa pernyataan dari 01. Banyak yang bilang soal bansos, lalu juga ada intimidasi yang sebenarnya ini juga jadi bagian dari ranah Bawaslu yang menilai kinerja KPU yang menyangkut hal-hal tadi diucapkan. Nah, kalau Bawaslu nih yang hari ini juga akan memberi jawaban, kira-kira apa, Mbak? Iya, sidang MK ini kan terbuka, disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan saya menganjurkan mahasiswa hukum untuk menyaksikan persidangan karena kita bisa belajar banyak sekali ilmu hukum.
mulai dari hukum pemilu, hukum tata negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi, termasuk juga penalaran hukum. Nah, momen ini juga menjadi kesempatan bagi KPU, bagi Bawaslu dan DKPP kalaupun nanti dihadirkan untuk membuktikan bahwa mereka sebagai penyelenggara pemilu sudah bekerja benar, sudah bekerja sesuai aturan main dan menjaga integritas. Karena kalau kita dengar dari permohonan 1 dan 3, banyak sorotan terhadap penyelenggara, bukan hanya KPU tapi juga Bawaslu. Nah, keterangan Bawaslu itu harus berfokus pada apa yang disampaikan terkait dengan tugas kewenangan mereka. Misalnya sejauh mana mereka menangani laporan pelanggaran pemilu, termasuk juga mengkonfirmasi apakah yang disampaikan oleh para pemohon itu sudah pernah dilaporkan kepada mereka. Kalau sudah dilaporkan, hasil penanganannya seperti apa. Jadi tentu Bawaslu harus memberikan keterangan. Ingat, KPU Bawaslu bukan tim hukum nomor 2, tapi mereka berdiri di atas pijak kerja dan fungsionalisasi mereka sebagai penyelenggara pemilu. Jadi harus dibedakan, walaupun kecenderungannya nomor 2 pasti akan selalu berusaha melegitimasi kerja-kerja KPU Bawaslu karena berkaitan dengan proses yang menghantarkan mereka untuk menjadi yang memperoleh suara terbanyak. Tapi sekali lagi harus diingatkan, proporsionalitas KPU dan Bawaslu sangat penting karena mereka berdiri di atas undang-undang dan konstitusi. Apa yang harus diterangkan oleh Bawaslu, apa yang mereka lakukan dalam pengawasan, apa yang ditemukan dalam pengawasan, apa yang ditangani pelanggaran, dan bagaimana kemudian yang disebut itu di dalam kerja-kerja mereka sudah seperti apa prosesnya begitu. Bisa jadi ada yang disampaikan itu memang tidak dilaporkan karena memang kemampuan Bawaslu tidak menjangkau sampai sejauh itu. Misalnya soal penyaluran bansos, Bawaslu sempat menghimbau bahwa bansos jangan dipolitisasi, tapi yang namanya himbauan kan tidak imperatif dan itu tidak diikuti oleh penegakan sanksi misalnya. Apalagi kalau dikomparasi dengan bisa jadi nanti dalam prosesnya sorotan kenapa ada perbedaan seruan antara bansos pilkada dengan bansos pemilu misalnya, tapi itu nanti Kemendagri dan KPK menyatakan jelang pilkada jangan bagi-bagi bansos, tapi seruan serupa tidak pernah muncul saat pemilu. Nah, itu akan menjadi hal yang menarik, tetapi hari ini kita akan melihat ya, dua akan bicara seperti apa, pasti dia akan menyatakan bahwa ya yang dilakukan itu tidak ada laporannya, tidak ada putusannya begitu. Tapi Mbak, ini menarik kalau ngomongin Bawaslu tadi ada beberapa hal yang sebenarnya tidak masuk dalam skup dia. Tapi dalam saat yang sama Bawaslu ini memutuskan ada KPU melanggar 3 perkara perselisihan hasil pemilu. Nah, ini nanti gimana efeknya ke sidang ini? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Titi, nanti kita ngobrol lagi usai jeda. Jangan kemana-mana saudara, Breaking News Kompas TV segera kembali. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Madu TJ-Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ-Sase, enak sehatnya. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak.
badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Cia baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, tim hukum pasangan Prabowo Gibran menilai permohonan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang dibacakan di sidang perdana sengketa Pilpres pada Rabu kemarin hanya berisi asumsi, narasi, dan hipotesa. Lebih banyak opini yang dibangun tanpa adanya pembuktian. Tim hukum Prabowo Gibran menyebut akan mematangkan jawaban yang akan dibacakan dalam sidang hari ini pada pukul 1 siang. Tim dari pembela Prabowo Gibran pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap pembacaan permohonan yang tadi secara berapi-api dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon nomor 1, Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya Muhaimin. Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal, dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior yang hadir sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak
Anies Baswedan Yahya Muhaimin, dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu, oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain-lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan. Tim hukum Prabowo Gibran menilai isi gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin soal bansos ke Mahkamah Konstitusi tidak tepat. Hotman Paris Hutapea menyebut jika bansos yang diberikan dari pemerintah sesuai dengan peraturan dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai soal bansos. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos, dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat: bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja, karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak banyak berkomentar terkait sidang perdana sengketa Pilpres yang salah satu gugatannya mempertanyakan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Namun Gibran memastikan akan mengikuti mekanisme yang ada bila dipanggil menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Ya, kita ngikuti proses yang ada aja ya. Ada kemungkinan juga yang permohonan itu nanti akan dimintai saksi. Oke, kita ikuti prosesnya aja ya. Prinsipnya siap ya. Terima kasih. Sebelum kita melihat ke dalam ruang sidang yang sebentar lagi akan dimulai, kita ngobrol sedikit dulu nih sama Mbak Titi. Tadi yang masih terputus pertanyaannya adalah soal bagaimana Bawaslu yang memutuskan KPU ini melanggar di perkara perselisihan hasil pemilu ini akan berpengaruh pada sidang ini. Iya, jadi kalau pelanggaran soal soal penetapan hasil itu fokusnya memang di pemilu legislatif. Jadi dia berkaitan dengan administrasi di dalam melakukan rekapitulasi suara itu berkaitan dengan penggunaan dokumen D-hasil. Nah, ternyata dalam proses itu ada D-hasil yang tidak akurat begitu. Jadi saya kira kalau terkait dengan perselisihan hasil dia akan terdampak tapi pada pemilu legislatif. Nah, di dalam persoalan Pilpres ini tadi kan memang disebutkan apa yang didalilkan oleh para pemohon itu belum ada bukti-bukti, ya memang karena belum pembuktian kan. Pembuktian itu akan berlangsung setelah mendengarkan keterangan termohon, lalu keterangan KPU, keterangan pihak terkait, dan dalam hal ini nomor 2 dan juga Bawaslu. Tetapi setidaknya walaupun tidak berdampak terhadap perselisihan hasil pemilu Pilpres dalam artian proses rekap yang kemarin itu ya putusan Bawaslu, tapi setidaknya itu bisa saja kemudian makin memperkuat dugaan soal adanya problem di dalam kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu di dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu. Karena kan memang kalau kita lihat ya lagi-lagi ini perspektifnya agak beda. Kalau nomor 2 mungkin lebih menekankan pada angka dan hasil yang ditetapkan suara dan juga proses yang sudah berlangsung ditangani melalui mekanisme penegakan hukum sebelum ke MK, tapi pemohon itu kan fokus kepada hal-hal yang berkontribusi pada berubahnya preferensi pemilih, berbeloknya arah pilihan pemilih karena hal-hal yang tidak alamiah, karena hal-hal yang dianggap bertentangan dengan nilai dan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jadi ini pertarungan ini akan ditentukan oleh siapa?
nanti yang akan menentukan siapa yang akan didengar, yaitu Mahkamah Konstitusi. Makanya semua pihak ini sekarang sedang berusaha mengadvokasi, meyakinkan Mahkamah Konstitusi. Kalau nomor 1, nomor 3 itu meyakinkan MK supaya berpijak pada keadilan substansial, mampu mengevaluasi dan mereview proses selama penyelenggaraan Pilpres sehingga hasil itu memang betul-betul merefleksikan kehendak bebas dan kemauan yang otentik, yang murni dari pemilih, kira-kira begitu. Oke, 8 hakim yang nanti tentu akan memutuskan dari jalannya ini, termasuk kalau tadi kita dengarkan Yusril bilang atau Hotma juga bilang bahwa bansos ini bukan urusannya MK. Nah itu gimana Mbak? Ya, kalau kita lihat bansos memang bukan urusannya MK, tetapi menjadi urusan MK kalau bansos itu bisa dibuktikan ternyata digunakan dengan didukung bukti ya, untuk kepentingan pemenangan. Karena pada dasarnya pemerintah harus netral. Presiden dalam kapasitas jabatan harus netral, birokrasi harus netral, lalu perangkat desa harus netral. Nah, ketika ada sumber daya negara yang digunakan dan memberikan insentif manfaat lebih kepada keterpilihan elektoral, dia menjadi urusan MK. Nah, itu yang harus dibuktikan begitu. Apakah ada korelasinya antara bansos dan apakah bansos itu didistribusikan memang untuk sesuatu yang objektif melalui prosedur yang benar, tidak ada pesan-pesan politik praktis di dalamnya ketika pendistribusian, dan kalaupun ada pesan politik praktis yang harus diyakinkan nomor 1, nomor 3 ini sistemik, bukan sekedar sektoral ataupun oknum. Karena pasti kalau dia sekedar oknum itu mudah dibantah, karena kenapa? Kecurangan boleh terjadi, pelanggaran boleh terjadi, tapi kalau dia tidak signifikan mengubah hasil, contoh begini, ini ada 823.236 TPS, ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Kalau kecurangan itu hanya terjadi di 5 atau 10 kabupaten kota, pasti yang dikalikan itu jumlah pemilihnya. Ternyata tidak akan mengubah yang 58% itu, contoh, menjadi 50%, tapi misalnya kalaupun itu dijumlahkan range angkanya hanya 1 sampai 2. Bisa jadi pendekatannya akan pragmatis seperti itu. Tetapi kalau misalnya mampu dibuktikan bahwa memang ada perencanaan, desain, kesengajaan untuk menggunakan sumber daya negara dan juga aparatusnya untuk kepentingan elektoral, nah itu yang nanti menurut saya bisa menjadi ranahnya MK. Jadi di sanalah itu jadi ranah MK atau tidak ranah MK. Berarti kita akan saksikan Mbak Titi, karena ini sudah dimulai, kita akan langsung menuju ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 1 PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dan perkara nomor 2 garis miring PHPU titik pres garis datar 2022 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Supaya diperkenalkan yang hadir untuk pemohon nomor 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Hadir pada hari ini Sugito SHMA, berdiri. Dr. Heru Widodo SH Hemum, Yanto Aprianto SH CLA CLI, Dr. Herman Kadir SH Mhum, Ibu Soraya Sarjana Hukum, Torik Sarjana Hukum, Zainuddin Paru SH HMA, Reginaldo Sultan SHMA MM, Zaid Musafi SHMH, Yanuar Bagus Sasmito SH, Teti Diansari SHMH, Muhammad Ahiri SHMA, Said Kemal Zulfi SHMH. Sudah semua ya? Sudah
Makasih Majelis. Pak Ari udah dikenalkan belum? Gimana? Saya sendiri Ari Yusuf Amir. Makasih ya Majelis. Terima kasih Pak Ari. Baik, untuk pemohon nomor 2, Pak Todung silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari tim kami yang hadir saya ingin perkenalkan dari sebelah kanan saya, Saudara M. Rashid Ridho. Kemudian di sebelah kiri saya, Saudara Magdir Ismail. Kemudian di sebelah Saudara Magdir Ismail ada Saudara Roni Talapesi. Kemudian di barisan belakang ada Saudara Duke Ariwidakdo. Kemudian Saudara Ifdal Kasim. Kemudian Saudara Servasius Serbaya Manek. Kemudian Vincentius Mandrova. Kemudian Ahmad Yulianto Nurmansyah. Kemudian Saudara TM Lutfi Yazid. Kemudian Idris Sofian Ahmad. Yang ke-12 Anissa Ismail. Ke-13 Raditya Aristo Diningrat. Ke-14 Rangga Sujud Widikdo. Dan saya sendiri Todung Budi Alubis. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Todung. Sekarang kita alihkan untuk termohon dulu. Nanti pihak terkait dan Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di persidangan siang hari ini prinsipal langsung Ketua KPU Hashim Asyari, dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami hormati, anggota KPU hadir. Pertama Mbak Betty Epsilon Idrus, yang kedua Mas Sudianto Sudrajat, yang ketiga Mas Agus Melas, yang keempat Mas Idam Kholik, yang kelima Mas Muhammad Afifuddin, dan saya sendiri Hashim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kuasa hukum yang mendampingi Yang Mulia, Muhammad Ruliandi, Zahru Arkom, Imam Munandar, Raden Liani Afriyanti, Wildan Sukoya, Edo Irmansyah, dan staf KPU Setia Indra Arifin. Dan saya sendiri Hifdil Alim Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari pihak terkait silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait hadir para kuasa hukum Profesor Dr. Otto Hasibuan di sebelah kanan saya, kemudian Dr. Fahri Bahmid di sebelah kanan saya, dan M. Maulana Bungaran sebelah kiri saya. Kemudian di bagian belakang ada Yuri Kemal Fadullah, kemudian Adnial Rumza, Satria Nararia, kemudian Yakub Putra Hasibuan, kemudian Dr. Nikolai Aprilindo, Nurul Firdausi, kemudian M. Faiz Kurniawan, kemudian Desmi Hardi, kemudian Munatsir Mustaman, kemudian Luhut Parligoman Siahaan, dan terakhir saya Yusril Isa Mahendra. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Prof. Dari Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadir di sini Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI, kemudian Bapak Toto Haryono, Bapak Puadi, dan Bapak Herin Malonda, disertai dengan Deputi Teknis Bapak Labayoni, Bapak Agung, Bapak Iji Sulaiman, Bapak Bahtiar, dan Bapak Kurniawan dari staf. Terima kasih Yang Mulia. Baik Pak Bagja. Persidangan siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan atau jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Memang secara normatif masing-masing mempunyai alokasi waktu seharusnya 2 kali lipat sebagaimana yang alokasi waktu yang diberikan kepada para pemohon. Tapi sekiranya bisa disampaikan secara lebih ringkas, mungkin tidak perlu
pengulangan bisa disampaikan secara lebih cepat. Silakan untuk termohon dulu pihak KPU. Siapa yang akan menyampaikan? Kuasa hukum yang mulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon akan menyampaikan jawaban termohon terhadap perkara nomor 1 /PHPU titik pres strip 12 Romawi /2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar, Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami Hasyim Asyari SHM SI PhD, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44-PY-01-SU-07-2024 tanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan seterusnya dianggap dibacakan yang mulia. Semuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat atau penasihat hukum pada kantor firma Haikon, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon dalam hal ini memberi jawaban termohon dalam perkara nomor 1 /PHPU titik pres strip 12 Romawi 22 Romawi /2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 nomor urut 1 sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak.
badan seger. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Siap baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Argumen, dalil, klaim, dan permohonan pemohon akwo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh termohon. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Bahwa menurut pemohon, termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa termohon menolak dalil pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa tindakan termohon yang menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon, dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 junto pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam pasal 9 yang dianggap dibacakan. Diatur pula dalam pasal 10 juga dianggap dibacakan. Sedangkan dokumen persyaratan calon
diatur di dalam pasal 18 dianggap dibacakan. Diatur dalam pasal 19 dianggap dibacakan dan diatur dalam pasal 21 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU melakukan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan dan memeriksa dua hal. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama jika dinyatakan lengkap atau dinyatakan belum lengkap. Bahwa status lengkap dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak untuk melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf B Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lengkap, termohon inkasu KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk termohon inkasu KPU kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan selanjutnya menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi dua hal. Yang pertama, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah memenuhi syarat. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 52, pasal 53 dan pasal 54 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1603. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi tanpa kantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral
untuk sehatnya keluarga. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon Kami masih menyiarkan secara langsung saudara jalannya sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang sedang Anda saksikan sejak tadi dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat adalah jawaban dari pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum. Mbak Titi, ini tadi udah kita dengarkan mungkin sekitar 15 menit sudah memberi jawabannya. Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang memang harus dijawab oleh KPU dari pemohon 0103? Ya, fokus KPU itu pasti pada soal
soal prosedur pencalonan. Karena kan yang dipersoalkan baik nomor 1 ataupun nomor 3, prosedur yang tidak sesuai dengan aturan main, karena peraturan KPU yang nomor 19 2023 tentang pencalonan Pilpres itu tidak diubah oleh KPU. Tapi tadi disampaikan oleh kuasa hukum termohon bahwa kalaupun misalnya ada masalah, tetapi ternyata itu benar yang tadi kita duga, yang akan dipersoalkan itu Anda lapor nggak nih di proses sebelum ke MK. MK ini kan istilahnya last resort, pelabuhan terakhir untuk mempersoalkan hasil pemilu, termasuk juga proses yang mengakibatkan hasil pemilu setelah semua langkah-langkah pra itu tidak berjalan. Tapi tadi pertanyaannya adalah ternyata nomor 1 dan nomor 3 itu tidak mempersoalkan itu menjadi sebuah keberatan sengketa proses ataupun pelanggaran administratif pemilu. Memang ada putusan DKPP, tapi putusan DKPP itu pemohonnya bukan nomor 1 atau nomor 3. Nah ini berarti betul ya, dia akan mempertanyakan, Anda lapor nggak nih? Kok lapornya ke MK? Padahal prosedurnya di Bawaslu dan di PT UN. Kenapa ke MK ujuk-ujuk? Harusnya lewati dulu prosedurnya, baru ke Mahkamah Konstitusi kalau prosedur yang ada itu tidak berjalan. Termasuk juga dia menyoroti soal, kan ikut debat katanya gitu ya. Ikut debat dan saling jawab jinawab saat debat, artinya seolah-olah KPU mau bilang begini, berarti Anda kan merekognisi juga calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Oke. Menarik. Ini kita langsung dengarkan lagi Mbak Titi dari KPU apalagi yang akan dijawab pada sidang hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kepres Akuo telah sah berlaku. Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Kepres 120/P tahun 2021 yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu tahun 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga, misalnya IPC, Kode Inisiatif, KISP, Netfit Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, Pusako, FHUA, DIP Indonesia, ICW, dan Negrit pada tanggal 13 Oktober 2021. Faktanya, sebulan kemudian, pada November 2021, beberapa anggota dari Koalisi Masyarakat yang mengkritik Kepres Akuo ikut menjadi pembaca makalah atau reviewer pada seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Di antaranya adalah Hadar Nafis Gumai, Titi Anggraini, dan Zainal Arifin Mohtar. Menjadi jelaslah bahwa tidak ada persoalan terhadap Kepres nomor 120/P tahun 2021. Bahwa pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menentukan tim seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027. Bahwa terdapat prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik. Penting termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 468, pasal 469, dan pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Bahwa putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap verifikasi partai politik menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Hal ini juga membantah tuduhan pemohon bahwa independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan. Bahwa selain itu, pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum 2024
yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang meyakini independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan, sebab proses penyelenggaraan pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa pemohon yang menuduh Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan selebihnya yang mulia, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 40 sampai dengan halaman 50, bukan menjadi tugas termohon untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon nomor urut 2 menggunakan lembaga kepresidenan yang tercantum pada halaman 50 sampai dengan halaman 58 ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan yang terdapat dalam permohonan pemohon pada halaman 58 sampai dengan halaman 66, serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya yang ada di halaman 66 sampai dengan halaman 63 permohonan pemohon, bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Bahwa pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara yang tercantum dalam halaman 67 sampai dengan halaman 77 lagi-lagi tidak menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya. Bahwa pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa yang tertera pada halaman 77 sampai dengan halaman 82 lagi-lagi juga bukan menjadi beban termohon untuk menyangkalnya. Bahwa pemohon menuliskan dalam permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana yang tercantum dalam halaman 83 permohonan pemohon bukanlah menjadi kewenangan termohon untuk menyanggahnya. Bahwa pemohon menuduh adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, jadi Mahkamah Konstitusi juga ikut didalilkan yang mulia, tertera pada halaman 84 sampai dengan halaman 86 permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan termohon untuk menjawabnya. Namun demikian, hal ini menjadi tuduhan serius kepada Mahkamah Konstitusi dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tuduhan pemohon tersebut. Bahwa pemohon mendalilkan penyalahgunaan bantuan sosial dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang dicantumkan di halaman 86 sampai dengan halaman 92 permohonan pemohon lagi-lagi tidak menjadi kewenangan termohon untuk membantahnya. Bahwa pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis yang dalam uraiannya menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Nah, ini sekarang urusannya Bawaslu ini. Melalui Perpres nomor 18 tahun 2024 bukan menjadi urusan rumah tangga termohon, tetapi urusan domestik Bawaslu. Sekali lagi termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564. 502.000, mohon izin yang mulia, mohon maaf. 502.000. Ya. Yang mana yang benar itu? 502.000 yang mulia. 564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui putusan nomor 001-miring-LP-Prov-miring-BWSL-14.00-2 tanggal 6 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi nomor 001-BWSL-00.00/00/3 tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiani Widyaningsih
sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 001/LP dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024. Bahwa dengan demikian yang mulia, tuduhan pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan, klaimnya belum mendapatkan putusan yang mulia, adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 ada di TPS 0101 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral yang mulia. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi dan pekantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. KPU Inkasu termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Kompas TV, saudara, kami masih menginformasikan kepada Anda jalannya sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Masih KPU yang membacakan jawaban pada sidang hari ini. Saya kembali berbincang dengan Mbak Titi yang tadi disebut nih namanya di sidang jadi acuan oleh KPU dalam jawaban. Gimana Mbak Titi? Ya, walaupun konteksnya itu dia kan mau bilang begini ya. Ini kan yang dijawab nih baru nomor 1 ya, dalil-dalil nomor 1 yang dijawab karena nomor 1 menyatakan ada problem terkait independensi KPU dan masalah di dalam seleksi karena menghadirkan tim sel yang ketuanya adalah bagian dari tim pemenangan Jokowi pada 2019, Yuri Ardiantoro, ada 4 representasi pemerintah di sana, tetapi KPU mengatakan bahwa kepres soal tim sel, proses seleksi ternyata kok juga melibatkan masyarakat sipil di dalamnya. Disebut tadi ada nama Pak Hadar, saya Zainal Arifin Mokhtar, saya betul menjadi pembaca makalah peserta. Sebenarnya pada waktu itu karena diminta ya dalam artian dan ini tidak berkaitan dengan keberadaan kelembagaan masyarakat sipil karena pada waktu itu juga diminta berdasarkan keahlian. Tapi itu lain cerita lah. Tapi kalau itu kemudian menjadi dalil ya di mana-mana yang namanya pihak pasti akan memperkuat apa yang menjadi posisi hukumnya. Ya, kok bisa sampai kepikiran sampai sejauh itu. Tetapi ya memang jawaban dari KPU tidak jauh dari dugaan kita ya. Dia akan berfokus pada kerja dia sudah benar dan hal-hal di luar yang menjadi urusan KPU ya itu dia tidak bisa menjawab. Contoh ketika ada dalil nomor 1 soal bansos, politisasi bansos itu di luar kewenangan KPU karena memang KPU tidak berurusan dengan bansos tadi. Lalu juga soal misalnya bagaimana Bawaslu di dalam menangani pelanggaran itu juga kan bahasanya kuasa hukum itu dapurnya Bawaslu, rumah tangganya Bawaslu, bukan urusannya KPU. Berarti kita harus dengar kan dari Bawaslu. Tapi menarik juga ketika dia mengomentari soal manipulasi di dalam verifikasi partai politik yang melibatkan KPU yang didalilkan oleh nomor 1. Argumennya adalah kerja dia sudah diawasi oleh Bawaslu. Nah, yang kita harus tunggu adalah bagaimana pengawasan Bawaslu terhadap verifikasi partai. Karena dalam verifikasi partai ini ada putusan DKPP yang menyatakan memang ada pelanggaran etika walaupun yang mendapatkan sanksi itu adalah operator lapangan. Jadi ini juga menurut saya agak menarik ya. Walaupun nomor 1 di dalam permohonannya tidak menghubungkan manipulasi yang diklaim oleh nomor 1 dalam verifikasi partai yang melibatkan KPU, apa dampaknya atau insentifnya yang merugikan si nomor 1 dan menguntungkan nomor 2, ataukah dia hanya ingin fokus bahwa ada masalah kredibilitas dan integritas dari penyelenggara pemilu. Soal permasalahan atau problem integritas dalam verifikasi partai politik, kami di masyarakat sipil punya banyak data bahwa memang ada masalah terkait dengan pelaksanaan verifikasi partai politik di lapangan, misalnya yang seharusnya tidak memenuhi syarat lalu
dilakukan keputusan untuk memenuhi syarat. Tapi lagi-lagi karena ini kan sengketa Pilpres, apa hubungannya dengan suara Pilpres? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang kemudian menjadi tidak diuntungkan? Konfigurasi hasil apa yang terdampak dari adanya dugaan itu atau kemudian adanya perbuatan itu? Itu yang belum sempat terelaborasi di dalam permohonan nomor 1. Ya kalau KPU pasti pada fokus itu ya, dia sudah kerja benar, dia legitimate, lalu ada peran masyarakat menopang kerja-kerja dia untuk legitimasi, kemudian persoalan yang menyangkut pihak lain yang melakukan pelanggaran dan memberi manfaat pada nomor 2 itu bukan urusan KPU, kira-kira begitu. Oke, tapi kalau tadi berarti Mbak Titi KPU ini kan fokus pada kerja-kerja awal dia, udah dibuktiin misalnya kayak tadi pansel gitu misalnya. Sudah, lalu pemilihan presiden dan calon wakil presiden, toh mereka juga ikut debat. Itu kan semua di awal. Nanti jadi apa yang harus dibuktikan oleh KPU di tanggal 1 sampai 18 nanti? Ya, kalau boleh dibobotkan, 70% ya bahkan tidak berlebihan kalau menyebut 90% ya. Fokus dari permohonan ini adalah soal adanya, kalau bahasa nomor 3, abuse of power terkoordinasi, ya, penyimpangan kekuasaan secara terkoordinasi. Bahasa populernya adalah kecurangan terstruktur, sistematis, masif, melibatkan otoritas pemerintah dan aparatusnya. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo dan kekuasaan yang ada padanya atau di bawah dia. Itu yang disebut oleh nomor 3 sebagai abuse of power terkoordinasi. Tetapi kalau nomor 1 dia menggunakan istilah tadi ya, terstruktur, sistematis, masif, rangkaian kegiatan atau perbuatan yang direncanakan matang, dieksekusi dan melibatkan sumber daya negara. Ya hampir mirip sebenarnya. Nah dalam konteks dalil-dalil itu tentu KPU ya akan sangat mudah mengatakan ya itu bukan ranah kami karena sudah ada yang berwenang yaitu Bawaslu. Nah tinggal Bawaslu nanti menerangkan. Jawaban Bawaslu juga pasti sederhana, tidak ada laporan soal bansos misalnya, tidak ada laporan soal hal-hal yang berkaitan dengan menteri misalnya. Karena kan di dalam permohonan nomor 1 misalnya dia menyebut soal tidak adanya cuti menteri ya. Nah ini yang kita akan lebih banyak dengar dari Bawaslu, termasuk mana yang menjadi domain dia soal politisasi desa. Kan aparat desa ya, Bawaslu sempat menyatakan itu ada pelanggaran tapi bukan kewenangan dia, diserahkan kepada yang berwenang yaitu Kementerian Dalam Negeri. Tinggal apakah MK mau mendalami ini atau tidak. Kalau MK mau mendalami, sangat mungkin karena peraturan MK nomor 4 tahun 2023 memungkinkan MK memanggil pihak. Pihak itu misalnya siapa? Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bagaimana pengawasan terhadap aparat desa? Bagaimana Kementerian Dalam Negeri memastikan independensi dan netralitas serta profesionalitas aparat desa sehingga tidak dibawa-bawa ke ranah elektoral atau ranah politik praktis? Atau dia bisa juga memanggil Menteri Sosial, misalnya untuk membuat terang benderang soal bansos ini. Berapa bansos itu, sebarannya di mana, siapa yang membagikan, lalu apakah ada prosedur untuk memastikan bansos tidak dipolitisasi. Mahkamah bisa melakukan itu. Tidak harus dihadirkan oleh pemohon. Pemohon itu pasti menghadirkan pihak-pihak yang memperkuat dalil dia. Termohon juga demikian. Lalu pihak terkait juga demikian, Bawaslu juga akan seperti itu. Tetapi sejauh mana Mahkamah Konstitusi misal mau menggali kebenaran itu, mendudukan itu menjadi terang benderang, ataukah Mahkamah hanya akan mengandalkan pembuktian dari para pihak. Jadi dari pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Nah, ini yang sebenarnya bagi saya cukup mendebarkan untuk ditunggu ya. Karena kalau di pengujian undang-undang, Mahkamah itu bisa menghadirkan ahli yang bukan dihadirkan oleh pihak, bukan dihadirkan oleh pemohon, bukan dihadirkan oleh pemerintah atau DPR, tapi dihadirkan langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Contohnya di perkara nomor 55 tahun 2019 yang kami ikuti, walaupun bergabung dengan perkara lain, Mahkamah secara otonom dia menghadirkan 4 ahli sendiri, dalam artian Mahkamah sendirilah yang menghadirkan mereka. Jayadi Hanan, Ramlan Surbakti, Topo Santoso dan Samsudin Haris. Jadi Mahkamah bisa, dan di peraturan MK pun dimungkinkan untuk mendengarkan keterangan pihak. Tapi apakah itu akan dieksekusi dalam perjalanan perkara ini? Kalau saya mendorong untuk membuat segala sesuatu terang benderang. Itu berarti kalau saksi dari
dari hakim itu di luar dari keputusan di awal itu ya Mbak? Kan ada aturan kalau nanti saksinya cuma 15 plus 2 19 ya. Oke, 19 untuk 19 untuk tahun ini. Itu berarti di luar dari 19 yang diwajibkan. 19 ini terserah pemohon kan, mau saksinya lebih banyak atau ahlinya lebih banyak. Misal kalau dia ingin hadirkan, oke, dari 19 ini 10 ahli, 9 saksi. Atau sebaliknya, 10 saksi, 9 ahli. Karena nampaknya misalnya saya dengar sudah banyak sekali pakar yang diminta untuk menjadi ahli pemohon terkait dengan persidangan ini, termasuk juga sebagai ahli di termohon. MK bisa mendengarkan pihak itu. Karena misalnya bagi saya ya wajar ya, kalau ada orang mendalilkan soal bansos, mendalilkan angka ini, angka itu, kan kebenaran angka itu hanya bisa dikeluarkan oleh otoritas. Nah, jadi bisa saja kemudian di MK mengundang pihak, ya dia bukan sebagai saksi, tapi namanya mendengarkan keterangan pihak, gitu ya, mendengarkan keterangan dari pihak yang relevan. Nah, ini yang saya tidak tahu apakah MK sampai sejauh sana, karena memang MK itu dia akan sangat hati-hati jangan sampai dia terlihat seperti melakukan keberpihakan. Jadi makanya kan kalau di sidang pengujian undang-undang, pemeriksaan pendahuluan itu ada nasihat. Jadi misalnya Anda ini batu ujinya pasal berapa? Kok petitumnya tidak jelas mintanya apa? Antara posita itu kronologis latar belakang kasus, dalil-dalil dengan permintaan kok nggak nyambung. Tapi di sidang ini kan kemarin tidak ada nasihat sama sekali. MK hanya mendengarkan bagaimana dalil para pihak, lalu kemudian MK tidak menyampaikan atau mengucapkan apapun, mengomentari permohonan, karena MK tidak mau terjebak seolah-olah punya keberpihakan. Jadi independensi itu dijalankan MK, salah satunya seperti itu. Tapi kalau menurut saya mendorong MK untuk membuat terang benderang segala sesuatu ketika misalnya ada hal yang menggantung ya, terutama berkaitan dengan keterlibatan atau data fakta yang tidak tuntas, karena kan MK harus memutus berdasarkan pembuktian dan juga keyakinan hakim. Bisa jadi hakim kemudian menjadi kurang yakin ya, gitu ya. Nah itu yang kalau pembelajaran pengujian undang-undang, walaupun di pengujian undang-undang yang dihadirkan itu ahli. Jadi ahli, karena kan kalau pemerintah itu MK juga bisa minta, misalnya pemerintah yang mewakili siapa nih? Misalnya Kementerian Hukum dan HAM, kan ada kementerian terdampak. Nah itu juga dia bisa minta itu dihadirkan. Oke. Tapi kalau bicara soal susunan hakim nih, ini juga seru dan menarik nih Mbak Titi, karena ada yang berbeda. Anwar Usman sudah tidak ada di dalam susunan hakim di sidang kali ini. Kalau Mbak Titi ngeliatnya gimana nih susunan hakimnya? Nah ini juga yang menurut saya jadi menarik ya dinamikanya, karena kita bicara hakim ada 8. 8 ini tidak persis sama dengan 8 hakim yang memutus di perkara 90 soal usia. Jadi kalau dulu kan ada 9 ya, Anwar Usman keluar, tinggal 8. Nah di 8 ini ada 2 pendatang baru. Pendatang baru itu ada Ridwan Mansur menggantikan Manahan Sitompul dari Mahkamah Agung, dan ada Arsul Sani menggantikan Wahiduddin Adams. Dan kalau dari konfigurasi pendirian hukum hakim dalam putusan 90 yang pendiriannya masih sama persis dengan 90 itu hanya Guntur Hamzah. Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik itu kan syarat alternatif usia itu sebenarnya di gubernur, bukan di pejabat negara yang dipilih melalui pemilu dan pilkada. Jadi sapu jagat gitu ya, semua pejabat hasil pemilu. Nah kalau dari sisi komposisi putusan 90 sekarang itu satu Guntur Hamzah ya, 2 Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik, lalu kemudian 3 itu Open Legal Policy, Soehartoyo ketua, Saldi Isra Wakil dan Arif Hidayat, serta 2 lagi ini belum tahu arahnya. Ridwan Mansur dari Mahkamah Agung, dan kemudian ada Arsul Sani, mantan politisi P3. P3 kita tahu ya sekarang mengusung Ganjar Mahfud, walaupun saya tahu Arsul Sani punya rekam jejak hukum yang sangat panjang, jadi juga tidak serta-merta walaupun dia punya irisan dengan P3 serta-merta akan punya keberpihakan. Jadi seru nih karena 1, 2, 3, 2 gitu. Nah ini yang nggak jelas nih, 2-nya ke arah mana? Tapi ketua akan menentukan. Tetap ada di, karena kita punya klasmen baru pimpinan nih, ketuanya Soehartoyo, wakilnya tetap Saldi Isra. Jadi nanti kita saksikan Mbak Titi, tentu ini terus harus dipantau bukan hanya oleh
oleh Mbak Titi, masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia supaya sidangnya benar-benar tanpa intervensi. Dan ini menjadi pembelajaran hukum yang baik bagi warga negara sekaligus alat kontrol kita untuk melihat proses pemilu kita seperti apa. Oke. Thank you Mbak Titi udah ngobrol-ngobrol dari tadi sebelum sidang mulai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mbak Titi Anggraini. Dan kita langsung saja saudara menuju ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil, pernyataan, keterangan, dan argumen yang disampaikan oleh pemohon kecuali yang secara jelas, tegas, dan tertulis diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa pemohon mendalilkan nepotisme ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Bahwa terkait pelanggaran TSM, termohon menyampaikan bahwa dalil pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa permohonan pemohon yang mempermasalahkan pelanggaran terstruktur masif dan sistematis karena alasan adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu dan instrumen penegakan hukum pemilihan umum yang tidak berjalan secara efektif adalah dalil yang sama sekali tidak tepat dan tidak benar. Bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sekurang-kurangnya terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif, yakni Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif sebagaimana dilakukan oleh pemohon yang diatur dalam pasal 286 ayat 1, junto pasal 286 ayat 6, dan pasal 463 ayat 1, junto pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dimana dengan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan atau perbuatan atau tindakan. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda bergabung di Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saudara, langsung dari Mahkamah Konstitusi. Hari ini sidang sengketa hasil Pilpres 2024 masih dilanjutkan. Yang sedang memberikan jawaban adalah pihak termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang sudah membacakan jawabannya dari pihak termohon. Setelah ini akan ada jawaban dari Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan, dan juga pihak terkait dari 02 akan juga memberi jawaban dari pemohon pasangan 01 dan juga 03. Ketiganya akan sama-sama mendapatkan waktu sekitar 90 menit. Demikian Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino, menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya bikin rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. Lawan rontok dan bau apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Live. Berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM. Bahwa kemudian Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Bahwa pemohon mendalilkan termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan dua alasan. Termohon dianggap langsung menerapkan putusan MK nomor 90 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 secara leksikal. Dan termohon dianggap langsung menerapkan putusan MKRI nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 tanpa mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023. Bahwa terhadap dalil tersebut, termohon memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan, perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan yang hanya ditujukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Karena setiap tindakan, perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa termohon telah menerbitkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dan seterusnya, sebagaimana diubah dengan peraturan KPU nomor 23 dan seterusnya. PKPU pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, contoh pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden. Bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tanggal 16 Oktober dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan 90 tahun 2023 pada halaman 56 menyatakan lebih lanjut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan akuo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa tindakan termohon menerbitkan surat nomor 1145 garis miring PL.01.4 strip SD garis miring 05 garis miring 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023.
bahwa tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2020 ini dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang kekuasaan dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta pasal 77 Peraturan MK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dan perkara pengujian undang-undang pada pokoknya mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. Bahwa di samping itu, secara teoritis, menurut Sukri Asari, Merinde, dan kawan-kawan dalam tulisannya pada Jurnal Konstitusi, volume 10 nomor 4, Desember 2013, dengan judul Modal dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, Studi Putusan tahun 2003 sampai 2012, menyatakan bahwa salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dan dapat dieksekusi, atau self-implementing, yang artinya, putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum, sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Itu berkaitan putusan 90 ya Pak? Ya. Langsung ke 33, angka 17. Dianggap dibacakan selebihnya. Dianggap dibacakan yang mulia. Halaman 33. Angka 17. Bahwa termohon inkasu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan KPU nomor 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dengan mekanisme sebagai berikut. Mekanismenya dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa pada setiap tahapan yang dilakukan oleh termohon inkasu KPU dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR, harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDH KPU adalah guna melaksanakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan termohon terhadap pasangan calon nomor urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar dan sudah seharusnya untuk ditolak. Sedemikian berdasarkan segala tersebut di atas, dalil pemohon itu patut dinyatakan oleh Mahkamah sebagai dalil yang tidak mendasar menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran prosedur pemilihan, bahwa terkait kelebihan dan kekurangan surat suara termohon mempunyai mekanisme kontrol terkait dengan distribusi surat suara karena penerimaan surat suara dibuatkan dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang kurang, maka akan ada permohonan pemenuhan kekurangan surat suara dan dilandasi dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang ditemukan tidak layak sebelum pemungutan suara, maka dimintakan ganti terhadap surat suara yang tidak layak tersebut. Kemudian surat suara yang tidak layak tersebut dimusnahkan. Hal ini juga tertuang dalam berita acara. Pada saat proses pemungutan suara, surat suara yang tidak digunakan maka diberi tanda X sebagai tanda agar tidak disalahgunakan dan dicatat dengan C plano yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk saksi. Hal ini menandakan mekanisme kontrol yang dibuat oleh KPU mempunyai unsur transparan dan mekanisme yang dibuat oleh KPU juga dapat diakses oleh semua orang. Hal ini membuktikan bahwa KPU memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kebijakan distribusi surat suara. Bahwa untuk membuktikan sekaligus membantah dalil pemohon terkait kelebihan surat suara, berikut termohon sampaikan gambaran di 2 provinsi. Adapun provinsi lain termohon sudah menyiapkan semua alat buktinya termasuk isu pada kekurangan surat suara yang sekaligus dipersoalkan oleh pemohon. Tabel mohon dianggap dibacakan yang mulia. Kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak menjelaskan cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditentukan oleh pemohon, bahwa pemohon mendalilkan adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak menjelaskan dan penghitungan suara di 5.449 TPS. Pemohon mengutipnya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik, ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh pemohon. Bahwa dalil pemohon yang berkaitan dengan adanya kelompok KPPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara ini juga tidak ada pengaruh atau signifikasi terhadap perolehan hasil pemilu sehingga tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum.
pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali yang terjadi di 2.413 TPS. Sumbernya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan yang seperti disampaikan oleh pemohon. Bahwa dalil pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang tidak terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali sehingga termohon tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu oleh karena tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum. Surat suara yang sudah tercoblos. Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor 2 ada di Provinsi Jawa Barat. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan tidak ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa kelurahan mana. Namun demikian jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai. Pemohon menyatakan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena pemohon tidak spesifik menyebutkan lokus dan tempus atas kejadian inkasu. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu. Faktanya termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil atau tuduhan tersebut yang disampaikan oleh pemohon. Maka terhadap dalil pemohon haruslah ditolak. Kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan. Bahwa dalil pemohon tentang adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih. Bahwa dalil pemohon tentang adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Permasalahan Sirekap. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar. Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 menyatakan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu. Pendeknya adalah Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu. Sekali lagi hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon. Penetapan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya adalah tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Yang semuanya prosesnya telah diatur dalam pasal 382 sampai dengan 409 Undang-Undang Pemilu. Bahwa selanjutnya termohon menolak segenap dalil, pernyataan, dan argumentasi pemohon yang terbuat dalam permohonan aku untuk selain dan selebihnya. Petitum yang mulia, berdasarkan segala hal di atas, termohon dengan ini menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan nomor sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024 tanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1. Haji Anies Rashid Baswedan, PSD, dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Perolehan suaranya 40.971.906. Nomor urut 2. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Perolehan suaranya 96.214.691. Nomor urut 3. Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Perolehan suaranya 27.040.878. Total suara sah 164.227.447 atau 475. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih untuk termohon. Dilanjutkan untuk pihak terkait. Dipersilahkan. Izin yang mulia, pemohon belum dapat salinan jawaban. Nanti segera diberikan. Oh, ya, baik. Ya.
Ini juga kami sambil menyimak juga Pak Heru. Selamat sore yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Yang kami hormati para pemohon 1, pemohon 2, dan juga adalah termohon dari KPU dan juga pihak terkait dari Bawaslu. Dan yang kami hormati juga teman-teman sejawat kami, para advokat yang ada di ruangan ini. Yang mulia, izinkan saya sekaligus untuk persingkat, saya menyampaikan terlebih dahulu semacam pengantar saya sebelum saya membacakan jawaban atau tanggapan kami yang ada di sini sebagai berikut. Yang mulia Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu.
karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Demikian terkait yang mulia. Untuk selanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami. Saya hanya mengatakan bahwa kami bertindak atas nama Prabowo Subianto dalam perkara ini, yaitu dalam di mana telah kami sampaikan terang pihak terkait dalam perkara nomor 1 PHPU Pres 22 Romawi garis miring 24, dan kami lanjut langsung ke halaman 6. Yang mulia, Yang mulia, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan, yaitu di ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri, guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Berkenaan dengan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan katanya dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tersebut di atas, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian dan dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar ini dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai setelah pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasan terhadap hasil pemilu itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandasan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak 96.204.000
dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait. Bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Upaya penegasian oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden syogianya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena memperoleh jumlah suara sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian dipaksakan oleh pemohon tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bila mana kemudian didalilkan oleh pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden yakni Bapak Gibran Raka Buming Raka, tentulah dia tidak relevan. Atas alasan pencalonan Bapak Gibran Raka Buming Raka itu sendiri adalah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis garing 21 garis 23, sehingga pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU atau termohon dan pihak terkait, tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih pada kenyataannya, pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam konsentrasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran selaku calon wakil presiden nomor 3. Namun setelah ditetapkan kalah oleh KPU dengan 1 putaran, malah pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pihak terkait, ya atau tidak-tidaknya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari pemohon. Sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan pemilihan umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang kemudian dirinci oleh pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2002 yaitu kami sebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Bila mana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rezim pemilihan umum di Republik Indonesia, politik hukum dari pembentuk undang-undang, presiden dan DPR, sebagaimana dicontohkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara, penyelesaian, serta forum yang dipilih dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan pemilihan umum, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan setelah dilakukannya pemilihan umum. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya untuk Undang-Undang Pemilu telah mengatur dengan tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan,
kemudian tata usaha negara-negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang lingkup administrasi dan proses-proses penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses melalui Bawaslu dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Selain daripada itu, Undang-Undang Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat kuasi peradilan seperti Bawaslu dan kemudian dengan Dewan Kehormatan DKPP guna menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dengan adanya pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga peradilan dan kuasi peradilan tersebut di atas, maka tercipta pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis guna mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak lama lagi akan berakhir masa jabatan dan tugasnya masing-masing. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tepat bila mana pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselisihan pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang kita tahu terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lebih-lagi, jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara perselisihan pemilu adalah hanya 14 hari. Asal dasar itu, hemat kami, permohonan akuo justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, sekaligus mengabaikan adanya pengaturan penyelesaian perselisihan pemilu sebagai ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. Kalau semuanya perkara diajukan kepada pemilu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu kepada badan-badan peradilan sesuai kewenangannya terus di atas? Bila mana sudah, barang tentu badan-badan atau lembaga-lembaga itu telah atau sedang berproses atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud, termasuk juga kepada pemohon. Bila mana ternyata pemohon justru tidak membawa permasalahan dimaksud kepada badan-badan peradilan, maka artinya pemohon sendiri telah mengabaikan hak-hak hukumnya dalam masing-masing persoalan dimaksud. Atas hal tersebut adalah tidak tepat bila mana kemudian pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan, pelanggaran dalam proses pemilu yang menjadi kewenangan dari badan-badan lain kepada Mahkamah Konstitusi ini, yang kewenangannya terbatas pada hasil pemilu yang mempengaruhi keterpilihan presiden dan wakil presiden guna diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi hanya dalam waktu 14 hari. Padahal jauh sebelum hari ini, peraturan perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memprosesnya melalui badan-badan, lembaga-lembaga dimaksud di atas. Terkhusus bagi Mahkamah Konstitusi, undang-undang menentukan jangka waktu 14 hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh termohon, yaitu KPU, dan jumlah suara yang dianggap benar oleh pemohon. Adanya keketatan sehubungan jangka waktu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan.
Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Freshcare Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu, datang dari 19 gunung terpilih di saring lapisan bebatuan kaya akan mineral alami. Aqua 100% murni di bulan yang suci. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Halal. Yakin. Selamat berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Freshcare Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Freshcare Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu.
Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Hukum acara. Diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan terhadap peraturan perundangan yang dilanggar. Tolak ukur keadilan hukum adalah asas legalitas. Demikian juga pendapat dari Dewa Gede Atmaja dalam bukunya Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis, Malang Setara Press, pada halaman sekian, tidak saya bacakan. Dalam perkara akuo, maka penerapan prosedur penyelesaiannya harus mengacu kepada ketaatan terhadap hukum acara. Salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Disebutkan dalam Undang Pemilu, tepatnya dalam buku keempat yang mengatur tentang pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu bab 1 pelanggaran pemilu, pada bagian ke-1 tentang penanganan temuan dalam perorangan pelanggaran pemilu, pada bagian kedua menyangkut tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pada bagian ketiga menyangkut tentang pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 460 ayat 1 pemilu menyebutkan, pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan pelanggaran administratif sebagai dimaksud ayat 1 tidak termasuk tindak pidana pemilu pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 tersebut, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur, serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu administrasi pelaksanaan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu terdiri dari 3 jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan pemilu, pelanggaran terhadap proses administrasi pelaksanaan pemilu, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu. Telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, sekali lagi, telah ditentukan dalam
telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah menjadi kewenangan Bawaslu secara tegas dan jelas dapat dilihat dalam ketentuan pasal 461 Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Menyangka putusan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telah pula ditentukan secara limitatif sebagaimana ditentukan pasal 61 ayat 6 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa putusan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa perbaikan administrasi tata cara dan selanjutnya teguran tertulis, tidak diikukan dalam tahapan tertentu dalam pelanggaran pemilu, sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, sekali lagi, dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, telah diatur secara rinci pada pasal 463, pasal 463 Undang Pemilu sebagai berikut. Dianggap dibacakan itu. Tunggu dibacakan. Mengacu pada ketentuan pasal 463 Pemilu, maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan Bawaslu. Di sini terlihat adanya kompetensi absolut penyelesaian perkara administratif pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif hanya oleh Bawaslu. Perihal kompetensi absolut menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas, attribution of authority. Menyangkut tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara struktur sistematis, penjelasan 286 ayat 3 pemilu menyatakan, kami tidak bacakan. Tindakan pelanggaran secara terstruktur dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi. Onrecht in actu. Di sini selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi. Di sisi lain terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat tersebut, yang bersifat masif tersebut. Keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat atau resultan dari terstruktur dan sistematisnya pelanggaran administratif pemilu. Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 286 ayat 3 pemilu yang menyebutkan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu, bukan hanya sebagian. Putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif ditindaklanjuti oleh keputusan KPU. Dapat berupa sanksi administratif, pembatalan calon anggota DPR, DPRD, dan calon para presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, putusan Bawaslu tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif harus ada terlebih dahulu. Dan harus pula ada keputusan KPU tentang sanksi administratif berupa pembatalan terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada perkara aqua yang dimohonkan oleh pemohon, terlihat pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam pokok permohonan sebagaimana tertuang dalam huruf B yang didalilkan oleh pemohon sebagai berikut. Kami bacakan, di mana kesemuanya hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perlu disampaikan di sini bahwa perihal perselisihan hasil pemilu telah diatur secara tegas dalam bab 3 perselisihan hasil pemilu. Pasal 473 Undang-Undang Pemilu, pasal 473 ayat 3 Undang-Undang Pemilu menyatakan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pasal 475 ayat 1 dan 2 dianggap dibacakan. Tidak dibacakan. Frasa hanya, sekali lagi, frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara bermakna pembatasan dan bersifat tetap.
tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk selain dari perhitungan suara. Secara argumentum a contrario, maka selain perhitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil perhitungan suara dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif secara struktur, sistematis, dan masif yang notabene pendekatannya adalah kualitatif, sesuai dengan sifatnya pendekatan kualitatif dan kualitatif adalah dua hal yang berbeda. Dalam kaitannya dengan perkara akuo, pihak pemohon telah mempersamakan antara pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan hasil perhitungan suara kuantitatif. Perlu disampaikan bahwa keadilan tidak absolut tentang adanya persamaan dan penyeragaman atas suatu hak. Dengan kata lain, keadilan juga menunjuk pada ketidaksamaan hak. Terwujudnya suatu keadilan apabila beberapa orang diperlakukan sama dan beberapa orang tidak diperlakukan sama. Demikian itu menunjuk pada mempersamakan hal yang sama dan membedakan hal yang tidak sama. Pada praktiknya, keadilan memang didasarkan pada kesemerataan, namun juga didasarkan atas kebutuhan atau kualifikasi. Implementasi keadilan yang didasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi tentu tidak dapat disamaratakan. Dengan kata lain, keadilan sangat ditentukan oleh tujuannya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keadilan menunjuk pada suatu kondisi tertentu. Profesor Bagirmanan juga menyampaikan ungkapan yang sedemikian populer, menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Melakukan pembedaan dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu justru merupakan cara mewujudkan keadilan atau mewujudkan suatu manfaat. Mengenai hak persamaan di hadapan hukum, selain kemungkinan pembatasan, juga harus dimungkinkan pengaturan dan penerapan yang berbeda. Demikian pendapat Bagirmanan. Demikian juga Marzuki mengatakan, ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PUU garing 10 garing 2012 halaman 84. Pak Utuh, berkaitan dengan yang eksepsi, kemudian tingkat waktu pengajian dan kedudukan umum, apa bisa dilewatkan dan dibacakan? Bisa langsung ke pokok permohonan? Atau masih tetap mau dibacakan? Sedikit saja mungkin yang mulia. Ya, nanti langsung ke habis itu langsung nanti kepada langsung ke 36 bisa dalam pokok permohonan. Dalam pokok perkara itu tentang kedudukan hukum, tentang penetapan perolehan hasil suara. Ada lagi satu eksepsi formilnya mungkin. Silakan. Ya. Kalau begitu kami langsung saja kepada eksepsi yang saya simpulkan dulu dengan eksepsi absolut yang mulia. Menurut Aristoteles dan Aquinas, perihal pemberian proporsi yang seimbang adalah bentuk keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles menunjukkan pada suatu kondisi di mana kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Permohonan yang disampaikan pemohon adalah jelas mempersamakan dua hal yang berbeda. Pelanggaran secara struktur, sistematis, dan masif adalah menjadi kewenangan Bawaslu. Adapun menyangkut dengan persilihan hasil penghitungan suara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dapat dikatakan bahwa penyamaan tersebut adalah ketidakbenaran dan sekaligus ketidakadilan. Penyamaan tersebut juga termasuk tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena yang dipersoalkan pemohon dalam permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari perhitungan suara, maka permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mengenai kedudukan pemohon juga kami lewatkan, karena intinya kami hanya menyatakan di situ bahwa pemohon tidak punya kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini.
Tentang tengah waktu pengajuan pemohon juga, karena memang permohonan ini diajukan kepada salah kamar, maka kami di dalam tengah waktu juga mengatakan berarti bahwa tengah waktu yang diatur undang-undang tidak termaktub dan tidak terpenuhi dalam permohonan ini. Kemudian permohonan kami langsungkan kepada permohonan tentang eksepsi cacat formil. Baik. Eksepsi cacat formil. Eksepsi ini kami ajukan karena tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Kami tidak bacakan lagi pasal 45, undang-undang 45, undang-undang pemilu dan sebagainya. Pasal 75 pasal 475 mengatakan bahwa tidak saya bacakan. Kemudian pasal 75 disebutkan dalam permohonan ini diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas. Jadi di sini ada aturan yang sudah baku di dalam pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa dalam permohonan yang diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Kemilian dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Dalam hal ini, ternyata pemohon tidak pernah mengajukan dalam permohonannya mana yang benar menurut pemohon penjadi perhitungannya dan mana yang salah menurut pemohon terhadap perhitungan dari KPU itu. Kemudian di dalam PMK Mahkamah Konstitusi secara tegas limitatif juga diatur bahwa di dalam PMK tersebut di dalam pasal 7 pasal 8 butir 6B 4 disebutkan pokok permohonan pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Ini sudah tegas diatur. Bahkan di petitum pun juga disebutkan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Wah, fokus kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Ivin. Formula Ivin membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivin. Dari Lapi. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar